Shalom, saudaraku kasih Tuhan, selamat pagi kembali kita dalam renungan pagi hari ini, dan kita tetap membahas tentang perjalanan sebuah mimpi. Dan betul, ternyata perjalanan sebuah mimpi itu begitu rumit, saudaraku kasih Tuhan. Tetapi kalau setiap kita ini mengandung mimpinya Tuhan atau mengandung visinya Tuhan, kita harus betul-betul menjaga hidup kita, berjalan sesuai dengan rencananya, supaya kita boleh melahirkan visinya Tuhan, boleh melahirkan mimpinya Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat bagian yang lain. Dikatakan, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-6 bagian terakhir, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Siapa orang yang tidak suka dengan satu figur kehidupan, yaitu Yusuf, yang dimanakan manis sikapnya dan elok parasnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan ini terjadi dalam kehidupan Yusuf. Dalam perjalanan mimpinya, ada bagian yang dia harus betul-betul jaga, apa yang disebut dengan kekudusan. Dikatakan dalam Kejadian 39 ayat yang ke-7, sedang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Seorang anak muda didatangi oleh seorang wanita cantik dan berkata, mari tidur dengan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, apakah Yusuf punya hati ingin? Saya katakan tidak, saudaraku. Yusuf tahu pasti bahwa dia tidak boleh melakukan hal yang dosa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita sedang mengandung visinya Tuhan atau mimpinya Tuhan dalam perjalanan hidup ini, satu bagian yang saudara mesti jaga yaitu yang disebut dengan kekudusan. Dikatakan dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudaraku yang kasih Tuhan, Yusuf tahu apa yang rule yang harus dia lakukan, ini dosa atau tidak. Dan dia berkata hal seperti itu dosa, saudaraku. Dia tidak mau melakukan, dia tidak mau, bahkan keinginannya pun tidak ada seperti itu. Jadi saudaraku yang Tuhan, perlu dalam hidup kita ini, kita menjaga akan kekudusan, supaya visinya Tuhan, supaya mimpinya Tuhan yang ada kita kandung ini, menjadi kenyataan, tumbuh dan menjadi kenyataan. Apa yang dilakukan Yusuf? Dikatakan Kejadian 39 ayat yang ke-12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yang dikerjakan Yusuf adalah dia lari meninggalkan. Jadi saudaraku kasih Tuhan, dosa untuk tidak kompromi, dosa bukan untuk kita berbincang-bincang, tapi dosa untuk kita tinggalkan dan kita lari. Kita ingat apa yang terjadi tentang Adam dan Hawa. Ketika Hawa berbincang-bincang dengan ular begitu lama, akhirnya perjalanannya adalah dia jatuh di dalam dosa. Jadi saudaraku, dosa bukan untuk kita berbincang-bincang di dalamnya, tapi yang dikatakan Yusuf lari dan meninggalkan. Saya ingin berkata buat saudara pada hari ini, kalau saudara punya mimpinya Tuhan, punya visinya Tuhan, sedang mengandung hal itu dalam hidup saudara, yang saudara lakukan adalah jaga akan kekudusan. Saudara tahu pasti yang dosa dan yang tidak. Yang dosa harus ditinggal, bahkan lari jauh dari tempat itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau saudara memiliki visinya Tuhan, jaga hidup saudara dari hal dosa. Saudara jaga hidup saudara tetap dalam kekudusan yang Tuhan inginkan. Maka mimpi dan visi yang saudara kandung dari Tuhan akan menjadi kenyataan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari, biarlah kami tetap menjaga kekudusan, sebab kami tahu tanpa kekudusan kami tidak akan sanggup melihat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.